mungkin saya langsung share untuk mata kuliah aspek keluarga ini ya. 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 Untuk mata kuliah aspek keluarga ini, Bu Linda sudah memaparkan tentang silabus dari mata kuliah ini belum sebelumnya? Oh, sudah. Apakah pernah di ini silabusnya? Dengar suara saya? Suara saya terdengar jelas? Oh, dengerin. Izin Bu, untuk silabusnya belum ada Bu. Belum ada ya, sebentar ya, saya lihat dulu ya. Nah, baik. Untuk mata kuliah aspek keluarga ini ya, kita jumlah SKS-nya itu 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS lab. Ya. Kalau buku saku dulu di aspek anak kita kan cuma membuat satu, bentar ya. Eva itu udah di laku. Udah. Jadi untuk aspek anak dulu ya, kita hanya membuat satu materi, satu buku saku, ya kan? Ya enggak, misalnya satu orang khusus tentang halitosis atau tentang gingivitis ya. Di aspek keluarga, karena dia lebih komprehensif, nanti kita praktek labnya itu membuat modul asuhan keperawatan gigi keluarga ya. Ini sebelum masuk teori nih ya. Jadi situ semua pokok bahasan baik itu gingivitis, kalkulus, halitosis, karies dan sebagainya itu harus dibuat dalam satu modul oleh masing-masing mahasiswa. Itu nanti setelah teori selesai ya. Nah, ini mata kuliah aspek keluarga ini merupakan mata kuliah unggulan dari prodi terapis gigi dan kulit yang membedakan dengan prodi-prodi kesehatan gigi lainnya. Contohnya, misalnya kalau prodi D3 kesehatan gigi itu lebih kepada asuhan keperawatan gigi anak. Nanti di Jambi ada prodi terapi giginya, lebih unggulannya di mata kuliah asuhan keperawatan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi khusus di terapi gigi jurusan kesehatan gigi Aceh ya, kita mengambil unggulannya adalah asuhan keperawatan gigi keluarga. Nah, di sini ada 2 SKS ya, seperti saya bilang tadi, nanti ada teori dulu, kita selesaikan teori, dan ada praktek lab. Nanti semester 2, semester berikutnya, nanti kita akan praktekkan apa yang kita dapatkan di semester 1 ini. Jadi persiapan buku modulnya, ya, itu kita terapkan di semester 2 nanti, ya. Ini tim pengajarnya saya dan Bu Linda. Kemudian Bu Linda masih belum selesai ya, masih masuk 2 kali lagi katanya ke saya ya. Iya Bu. Ya, jadi ini Bu. Memang udah kemarin Bu Linda dulu masuk, udah ini ya. Jadi memang nggak apa-apa Bu Linda dulu masuk katanya karena saya lagi ada kegiatan lain.
Nah, cuma ini tapi tetap dengan materi kita masing-masing ya. Nah, di sini nanti kita banyak praktikumnya di sini ya. Baik, mungkin kita langsung saja ke materinya ya. Nah, pertama di awal dulu ada kita disuruh penciri prodi. Jadi inilah inspirasi untuk bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan di pada keluarga. Nah, pada saat itu ya bahan untuk asuhan keperawatan gigi keluarga memang belum ada ya. 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi saya ditunjuk sebagai tim pengajar untuk askep keluarga, kan agak kewalahan ya. Ini cerita dulu di balik dari mata kuliah ini ya. Jadi saya mengambil bahan banyak mengadopsi dari asuhan keperawatan di keluarga secara umum ya. Tapi itulah ya, kita kadang-kadang ide pekerjaan ini terkadang menginspirasi kita untuk melakukan penelitian. Nah, karena saya dulu mengajar ini pada saat saya baru selesai sekolah S3. Dari situ saya ada ide ya, bagaimana kalau saya itu mengambil temanya itu atau topiknya itu tentang aspek keluarga, sehingga adalah disertasi saya judulnya adalah model home visit asuhan keperawatan gigi keluarga. Nah, dan pada saat saya mengajukan proposal ya, langsung diterima. Karena kenapa? Saya buat urgensinya apa, inovasinya apa. Saya bercerita dalam disertasi saya itu bahwa aspek keluarga, aspek asuhan keperawatan di keluarga ini memang belum ada, SOP-nya belum ada, instrumennya belum ada, modulnya belum ada, sehingga pada saat saya melakukan disertasi itu banyak luaran yang saya dapatkan, ada SOP, ada instrumen, ada modul ya. Jadi dari situ instrumen itu saya terapkanlah di mata kuliah ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perlahan ya. Pada saat pertama memang agak kewalahan. Kita evaluasi, tahun berikutnya dievaluasi sehingga akan disempurnakan ya, seperti itu. Nah, ini saya harapkan ya, ini kita teorinya nggak banyak, tapi nanti kita lebih banyak kepada bagaimana cara pengisian instrumen asuhan perawatan di keluarga, bagaimana kita membuat modul dari aspek keluarga, bagaimana menggunakan bahasa yang bagaimana, seperti itu ya. Dan jadi ini mungkin kita langsung untuk teori sedikit ya, teori sedikit tentang asuhan keperawatan di keluarga. Nah, seperti saya katakan ya, jadi kalau dicarikan apa asuhan keperawatan di keluarga itu memang teorinya agak susah ya, karena kita lebih banyak mengadop pada asuhan keperawatan pada secara umum. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya ya. Dulu perawat itu dikatakan sebagai pelaksana keperawatan pada zaman dulu itu dikatakan sebagai pekerja vokasional. Apa artinya pekerja vokasional? Itu artinya kita vokasional itu adalah pendidikan yang memiliki keahlian gigi kedokteran. Kita kan mempunyai keahlian khusus. Kalau kita ini terapis gigi itu lebih kita lebih dapat memberikan penyuluhan kesehatan dan sebagainya ya. Nah, sejalan dengan berkembangnya ilmu ya, sehingga pada tahun 1983 ya,
Mohon maaf, terputus kita tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah ngomong panjang lebar, ternyata putus nih. Sebentar ya, kita siap ulang ya. Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, jadi sehingga PPNI itu mendefinisikan keperawatan itu adalah suatu bentuk pelayanan profesional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan yang berdasarkan dari ilmu dan kiat keperawatan yang meliputi aspek biologi, psikologi, spiritual, ya, sosial yang bersifat komprehensif, ya. Kemudian ditujukan pada individu, kelompok, dan masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit, ya. Kemudian, praktek keperawatan itu apa? Yaitu tindakan mandiri perawatan profesional melalui kerjasama bersifat kolaboratif. Ini masih bersifat teoritis dulu kita, ya. Sehingga, ya, saya dapat simpulkan bahwa asuhan keperawatan di keluarga itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan gigi kepada keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan di keluarga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan gigi yang meliputi pengkajian, ya, merumuskan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan dokumentasi. Nah, itu 5 tahap itu kan memang satu paket, ya. Di aspek individu juga satu paket. Jadi walaupun sama, tujuannya kita tetap sama walaupun dengan beberapa cara atau metode, ya. Nah, kita lihat dulu definisi keluarga, ya. Ini banyak beberapa definisi, ada menurut Friedman, ada menurut Burgess, ya. Kita lihat dulu menurut Friedman, ya. Keluarga itu adalah sekumpulan orang yang dihubungkan dengan perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sebagainya. Ya, menurut Burgess juga keluarga merupakan orang-orang di setiap sama, ya, walaupun kalimatnya agak berbeda. Sehingga dari beberapa definisi ini, ya, ini berdasarkan menurut Murray, berdasarkan menurut Hansen, ya, sehingga dapat saya simpulkan di bawah itu. Ini juga menurut Debkes, yaitu keluarga adalah unit kecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa keluarga orang yang berkumpul dan tinggal di tempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan tergantungan. Sehingga dari beberapa definisi bahwa keluarga adalah kumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, dan kelahiran hidup bersama dalam satu rumah tangga, membentuk suatu budaya untuk mencapai tujuan bersama. Dan saya rasa kita ini sudah mengaplikasikan, kita kan punya keluarga, ya, kita hidup dalam sebuah keluarga, ya. Nah, di sini, ya, keluarga itu dapat dibedakan, ya, berdasarkan apa ini? Berdasarkan tipe dan bentuk keluarga itu dibedakan menjadi 2 tipe keluarga. Kalau tanya tipe keluarga ada berapa? Ada 2. Ada keluarga tradisional, ada keluarga non tradisional. Nah, kalau dibuka di Google, ya, keluarga tradisional itu banyak. Nah, jadi kalau ditanya misalnya ada keluarga tradisional yang lain, ada, ya, silakan baca, ya. Nah, keluarga non tradisional juga seperti itu.
banyak dia macamnya. Cuma saya mengambil beberapa, saya sesuaikan dengan budaya kita di Aceh ya. Nah, keluarga itu ada dua tipe, tipe tradisional dan non tradisional. Tipe tradisional itu apa? Ada beberapa. Yang pertama adalah keluarga inti atau nuclear family. Nuclear family itu adalah keluarga inti kita, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak itu boleh anak kandung atau anak angkat. Ya, itu disebut dengan nuclear family, ya, atau keluarga inti. Tapi kalau nanti di KSP-nya kita isinya nuclear family ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kayak anamnese, kan tanya jawab. Tapi kita jangan gunakan bahasa tanya jawab, tapi melakukan anamnese. Ini sudah seperti itu, gunakan bahasa Latinnya. Nuclear family itu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, suami, istri, anak. Baik anak kandung maupun anak angkat ya. Yang kedua adalah keluarga besar atau extended family. Itu apa? Keluarga terdiri dari suami, istri, anak, kakek, nenek, paman, bibi yang tinggal serumah. Ya kalau saya ini saya masuk ke keluarga besar karena di rumah saya ada kakeknya, ya ada nyakuannya, ya itu saya masuk ke keluarga besar. Tapi kalau hanya ayah, ibu, anak, ya itu masuk ke dalam nuclear family. Nah nanti kita waktu praktek di masyarakat juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya. Misalnya nanti turun semester depan turun ke desa, nanti ada syaratnya. Keluarga yang mana yang menjadi asuhan, yang bisa menjadi keluarga asuh kita, yaitu dengan syarat satu, keluarga yang memenuhi tipe nuclear family. Berarti cari yang ada ayah, ibu, dan anak. Jangan cari, kenapa? Kalau cari yang extended family bisa juga, tapi kewalahan nanti. Harus melakukan pemeriksaan pada seluruh keluarga itu. Misalnya keluarga itu ada 10 orang, kan kewalahan juga mahasiswanya. Jadi nanti saya persempit ya, spesifikkan untuk keluarga yang diasuh nanti adalah keluarga yang nuclear family. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Ya ini teori hari ini ya, nanti kita ini efeknya itu ke pengisian KSP. Nah, kalau hari ini tidak didengarkan, nanti nggak bisa isi KSP aspek keluarganya. Karena beberapa lembar banyak, ya. Nah, kita lanjut ya. Ini kemudian yang ketiga, keluarga diet, ya. Keluarga diet, ya. Diet bacanya, ya. Nah, itu adalah keluarga terdiri dari suami istri tanpa anak, ya. Suami istri dalam menikah nggak ada anak, itu masuk ke keluarga diet, ya. Kemudian ada single parent. Single parent itu adalah rumah tangga dengan satu orang tua. Karena orang tuanya mungkin meninggal atau bercerai ya. Jadi mereka anak-anak tinggal sama satu orang tua, disebut dengan single parent ya. Kemudian ada single adult, yaitu rumah tangga yang hanya terdiri dari orang dewasa saja. Ya, hanya orang-orang dewasa saja tinggal, nggak ada orang tuanya, tapi dia kakaknya misalnya orang dewasa semua, ya itu disebut dengan single adult. Kemudian keluarga usia lanjut, yaitu rumah tangga yang terdiri dari suami istri yang sudah berusia lanjut, misalnya tinggal kakek nenek sudah tua, ya seperti itu. Ini kalau dicari di Google bukan hanya ini ya, saya ingatkan bukan hanya ini, jangan dibilang mereka cuma 6 keluarga tradisional, enggak, banyak ya. Banyak, tapi saya sesuaikan dengan budaya kita dan kita coba ini saya sempitkan lagi, hanya yang kita lakukan nanti asuhan adalah di keluarga nuclear family ya. Kalau ada keluarga yang nggak satu orang tuanya, kita nggak bisa, nggak memenuhi syarat seperti itu ya. Kita lanjut ya. Ini keluarga non tradisional. Jadi harus diingat hari ini apa bahan mereka hari ini. Pengertian keluarga, kemudian ada tipe-tipe keluarga, keluarga tradisional, non tradisional. Kadang-kadang kan kita nggak sempat membaca. Jadi berbeda. Kita baca sama mendengarkan itu beda, ya. Jadi mendengarkan, lihat itu lebih ditangkap sama pikiran kita, ya. Yang kedua adalah keluarga non tradisional. Non tradisional ini terdiri dari ini banyak sekali, ya banyak sekali, ya. Searching aja dengan tipe keluarga banyak sekali.
Nah, ini community family. Community family adalah lebih dari satu keluarga tanpa pertalian, perkawinan, ya, hidup serumah. Ini community family, lebih dari satu keluarga tanpa pertalian darah, hidup serumah. Berarti bisa lebih dari dua. Misalnya kita bilang satu keluarga itu 2 orang, ini bisa 6. Ada beberapa orang tapi dia tinggal serumah, nggak ada ikatan darah, kayak seperti perkumpulan teman-temannya gitu, ya, masuk ke dalam community family. Kemudian orang tua yang tidak ada ikatan perkawinan dan anak hidup bersama dalam satu rumah tangga. Itu di kota besar banyak seperti ini, ya. Tapi di sini juga ada, kita nggak tahu tapi di mana. Tapi kita nih nggak, ini bukan bukan kriteria inklusi kita, ya. Kemudian homoseksual, yaitu 2 individu yang hidup sejenis kelamin hidup bersama dalam satu rumah, misalnya lesbian dan sebagainya, ya. Oke, ya, berarti di keluarga ada berapa? Ada berapa tipe keluarga? Ada 2 apa aja? Tradisional dan Keluarga tradisional dan non tradisional, Bu. Tradisional ada nuclear family, apa lagi? Extended family, single parent dan sebagainya. Itu harus bisa, kan? Harus diingat di kepala. Nanti kalau ditanya, ibu kan datang ke rumah, kita perkenalkan diri, ibu di sini siapa aja yang tinggal? Oh, saya tinggal sama ayahnya, sama anak-anak. Ada neneknya? Enggak. Berarti langsung aja isinya nuclear family. Berarti itu udah bisa jadi keluarga asuh, ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa fungsi keluarga. Jadi kita nih anggap aja nih kita keluarga. Kita udah memasuki lingkup ini, maksudnya, ya. Saya punya keluarga, si Rosa punya keluarga, Martina punya keluarga, ya. Kita punya fungsi, ya. Apa fungsi yang pertama adalah fungsi afektif, ya. Fungsi afektif ini apa? Bagaimana cara keluarga mengekspresikan perasaan kasih sayang. Kita sesama keluarga saling sayang nggak? Misalnya ada yang sakit, kita semua kan merasakan, seakan-akan, kan, ya kan? Kalau satu yang lagi senang, kita juga senang. Kalau yang satu lagi susah, kita ikut susah. Satu ada masalah, kita ikut juga merasakan, ya. Karena kita satu keluarga tadi yang punya ikatan kawinan, ya, ada rasa saling beda, ya. Kita satu keluarga dengan yang tidak, dengan teman kita beda, ya. Kita kalau satu keluarga lagi ada yang sakit, walaupun dia yang sakit tapi kita merasakan, gitu, ya. Berarti itu namanya fungsi afektif, ya. Perasaan saling memiliki, dukungan terhadap anggota keluarga dan saling menghargai dengan kehangatan. Itu kita disebut dengan fungsi afektif, ya. Yang kedua ada fungsi sosialisasi, ya. Di sini, ya, keluarga melakukan pembinaan sosialisasi baik kepada anaknya, ya, membentuk nilai norma yang diyakini anak diajarkan. Oh, misalnya anak kita masih kecil, kan sosialisasi ini warnanya merah, itu kan. Jadi bagaimana keluarga memperkenalkan anggota keluarganya dengan dunia luar, ya. Ada interaksi dan hubungan dalam keluarga, itu artinya masuk keluarga itu mempunyai fungsi sosialisasi. Kemudian fungsi perawatan kesehatan. Di sini keluarga berfungsi untuk melindungi keamanan dan kesehatan seluruh anggotanya, ya. Menjamin pemenuhan kebutuhan perkembangan fisiknya, mentalnya, spiritual, ya. Dengan cara bagaimana? Memelihara dan merawat anggota keluarga serta mengenali setiap kondisi sakit setiap anggotanya. Ya, jadi kondisi perawatan kesehatan seluruh anggota bukan hanya pada kalau yang sakit saja, bagaimana promotifnya, preventifnya, ya. Jadi keluarga itu menjalankan fungsinya. Misal kita nih sebagai seorang ibu, ayo sebelum tidur gosok gigi dulu, itu masuk fungsi perawatan kesehatan, ya. Ini kalau makannya harus cuci tangan dulu, nih belum cuci tangan, ayo cuci tangan dulu, seperti itu, ya. Itu termasuk kita menjalankan fungsi perawatan kesehatan.
juga keluarga mempunyai fungsi ekonomi ya. Ayah ibu bekerja untuk siapa? Untuk anaknya, memenuhi kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya si anak dan keluarganya, si istri ya. Seperti itu kita mempunyai fungsi keluarga. Kemudian juga keluarga memiliki fungsi biologis ya. Biologis bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga memelihara, membesarkan si anak ya. Keluarga bertanggung jawab memberikan pendidikan pada anak. Nah, itu masuk dalam fungsi biologis. Selanjutnya juga keluarga berfungsi sebagai fungsi psikologis ya. Bagaimana keluarga memberikan kasih sayang, aman, perhatian ya, sehingga si anak nyaman dalam keluarga, masuk dalam fungsi psikologis. Fungsi pendidikan, keluarga itu ya berkewajiban memberikan pendidikan pada anggota keluarganya. Makanya kita disuruh sekolahan itu, yaitu sudah menjalankan fungsi pendidikan. Sampai di sini pertanyaan dulu. Jadi fungsi keluarga di sini ada 7 ya. Kita lanjut saja. Nah, peran perawat dalam melakukan perawatan kesehatan. Kita berperan nih. Peran terapis gigi ya, bukan perawat gigi lagi, ini saya belum praktisi ininya. Kita memiliki peran ya sebagai tenaga kesehatan, khususnya terapis gigi itu punya peran kita. Yang pertama adalah sebagai edukator. Edukator siapa? Pendidik yang memberikan informasi pengetahuan kepada keluarga ya. Jadi terapis gigi harus mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga ya. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus memiliki wawasan ya, informasi ya. Itu kita harus punya itu ya. Makanya kita suruh belajar. Jangan nanti kita disuruh melakukan penyuluhan, tapi kita nggak tahu menyampaikan apa. Jadi kita itu harus mampu memberikan pendidikan. Dengan cara apa kita belajar? Ya, belajar dulu, kita latihan dulu. Kuasai dulu materinya, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Ya, keluarga dapat melakukan proses asuhan keluarga itu secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan di keluarga. Nah, kita perannya sebagai edukator atau pendidik ya. Yang kedua itu kita juga berperan sebagai koordinator ya. Koordinator itu kita peran utamanya apa? Kita mampu melakukan koordinasi ya dengan keluarga. Ya. Di sini koordinasi sangat diperlukan pada terapis gigi yang berkelanjutan agar pelayanan dapat komprehensif dan dapat tercapai ya. Kemudian kita juga bukan berfungsi di sini ya. Peran kita ya. 1, edukator, 2, koordinator, 3 itu pelaksana perawatan dan pengawas perawatan. Kita mendapat mampu memberikan implementasi intervensi pelayanan kesehatan sesuai dengan kasus yang dialami oleh keluarga ya, dalam konteks sesuai tensi silakan dirujuk ya. Kemudian peran yang keempat adalah pengawas kesehatan. Di sini terapis gigi mempunyai tugas melakukan home visit. Makanya ide saya tuh waktu disertasi model home visit asuhan keperawatan gigi keluarga. Ya. Nah, di sini kenapa terapis mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui kunjungan rumah, ya, untuk mengapa? Untuk menemukan atau mengidentifikasi atau melakukan pengkajian tentang kesehatan gigi secara apa? Secara spesifik. Mungkin ada yang keluarga nggak mau datang ke pelayanan kesehatan, kita jemput bola nih ceritanya, ya. Kemudian kita perannya sebagai apalagi sebagai konsultan atau penasehat, ya. Dimana jika misalnya ada suatu keluarga yang mengalami suatu masalah, mereka dapat berkonsultasi sama kita dapat memberikan solusi kepada keluarga, ya.
untuk mengatasi masalah mereka. Oh, misalnya datang, ini kenapa ya gigi saya bengkak semua? Kita bisa menjelaskan. Kita itu bisa berperan sebagai konsultan. Keluarga dapat berkonsultasi dengan kita. Kemudian yang keenam, peran keenam adalah kolaborasi. Kita harus mampu melakukan bekerja sama dengan pelayanan rumah sakit, anggota tim kesehatan lainnya untuk mencapai tahap kesehatan keluarga yang optimal. Kemudian peran kita selanjutnya adalah sebagai advokasi ya. Kita sebagai advokat ya, sebagai terapis gigi berkewajiban melindungi hak keluarga. Misalnya ada keluarga yang misalnya ekonominya lemah, ekonominya rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, bisa melakukan perawatan kesehatan gigi, penambalan dan sebagainya. Jadi kita dapat mencari bantuan. Kadang-kadang kita memberikan informasi, coba melalui BPJS, kemana arahnya itu kita bisa melakukan advokatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran yang selanjutnya adalah sebagai fasilitator. Ya, kita sebagai terapis gigi dan mulut ya harus membantu keluarga dalam menghadapi keadaan yang misalnya masalah kesehatan yang kurang baik ya, sehingga kita dapat memfasilitasi mereka ya, dan memberikan informasi bahwa misalnya ini bisa dilakukan rujukan misalnya. Kalau di puskesmas nggak bisa coba ke tingkat rumah sakit. Kita memfasilitasi keluarga tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah penemu kasus ya. Di sini peran terapis gigi ya mampu mengidentifikasi masalah kesehatan gigi secara dini ya. Misalnya ini untuk mencegah terjadinya karies ya, ini harus diapain gitu. Jadi kita secara dini kita sudah mengantisipasi sehingga tidak terjadi penyakit-penyakit yang sudah misalnya sudah sampai ke radikal, sudah kasihan. Jadi kita melakukan pencegahan ya. Nah, penemu kasus di sini juga intinya ini kenapa kita lakukan penemu kasus ini, peran kita ya, karena kita juga termasuk peneliti ya, sehingga terapis gigi dan mulut kita juga melakukan penelitian ya, skripsi itu. Jadi kita berlatih di sini bagaimana meneliti tentang sebuah kasus ya, seperti itu. Itu untuk peran kita sebagai terapis tadi, apa aja, edukator, advokat, fasilitator, penemu kasus, apalagi tadi sebagai koordinator ya. Jadi nanti dibaca lagi ya. Kemudian ini untuk tahapan. Jadi setiap ini masih teori kita, nanti minggu depan kita sudah mengaplikasikan ke dalam status asuhan keperawatan keluarga ya. Nah, tahapan dan tugas perkembangan keluarga itu ada 8, tidak salah saya ya. Ini ditanya nanti, ada di situ seperti KSP, keluarga ini masuk dalam tahapan apa, tugas dan fungsinya apa. Jadi ditulis di situ. Ya, di sini saya baca sedikit ya. Jadi perawat keluarga perlu mengetahui tahapan dan tugas perkembangan keluarga untuk memberikan pedoman dalam menganalisis pertumbuhan dan kebutuhan promosi kesehatan keluarga ya, untuk memberikan dukungan pada keluarga untuk kemajuan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahap perkembangan keluarga menurut Miller, Duval dan Miller itu ada 8. Yang pertama, tahap 1 adalah tahap keluarga pemula atau pasangan baru. Di sini keluarga ini keluarga pemula ini adalah keluarga yang baru menikah ya, pasangan baru ya, yang baru membina hubungan ya. Berarti pada keluarga tahap 1 itu belum mempunyai anak ya. Jadi ini keluarga suami istri pengantin baru ya, ini masuk ke dalam keluarga tahap 1 ya. Jadi misalnya ibu di sini siapa-siapa aja yang tinggal gitu, saya sama suami saya baru menikah, itu berarti masuk keluarga tahap 1. Di sini ada nggak yang masuk ke dalam keluarga tahap 1 yang masih pengantin baru, ada nggak?
Ada? Iya. Ada mahasiswa? Ada, Bu. Ada ya. Jadi itu berarti saya itu misalnya saya baru menikah tuh, saya itu masuk ke dalam keluarga tahap 1 ya. Nah, kemudian ada keluarga tahap 2. Ya, keluarga tahap 2 adalah keluarga yang sedang mengasuh anak. Usia anak itu 2,5 tahun. Nah, di sini ada nggak yang punya anak tertuanya itu bayi yang umur 30 bulan atau 2,5 tahun? Ada, ya. Ada ya? Ada. Ya, jadi di sini tahap keluarga 2 ini adalah membentuk keluarga muda ya, sebagai sebuah unit mempertahankan hubungan perkawinan ya yang memuaskan, perluas persahabatan dengan keluarga besar ya. Nah, dengan menambah peran orang tua, kakek, nenek dan mensosialisasikan dengan lingkungan keluarga besar masing-masing ya. Kemudian keluarga tahap 3 ya. Keluarga tahap 3 ini adalah keluarga dengan anak prasekolah. Saya rasa di sini juga masih ada. Anak tertuanya usia 2 sampai 6 tahun. Anaknya kelas 1 SD. Masih ada. Jadi kalau ini nggak usah dibaca, tapi diingat aja kalau tahap 1 tadi keluarga pemula pengantin baru. Keluarga tahap 2 itu anaknya itu yang paling tua itu 2,5 tahun. Kalau yang tahap 3 itu anak yang tertuanya kelas 1 SD. Nah, itu masuk tahap 3. Cara hafalnya seperti itu ya. Ada pertanyaan, nggak mungkin kita baca lagi nanti deskripsi ini. Nah, seperti kita misalnya melakukan diagnosa. Stanisnya min, perkusinya min, semua min. Tapi ada lubang gigi, berarti lubang giginya baru kena email. Berarti kita tahunya itu apa? Iritasi rupa. Ini juga seperti ini ya. Dia akan bercerita, tapi kita simpulkan. Oh, ini tahap 1. Ibu di sini siapa aja yang tinggal? Oh, anak saya yang pertama itu udah kelas 1 SD. Yang kedua masih bayi, adiknya nih baru 6 bulan. Berarti dia masuk ke mana? Keluarga tahap 3. Seperti itu ya. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Paham ya? Bisa ngikutin ya? Paham, Ibu. Ya. Kita lanjut ya, keluarga tahap 4 ya. Di sini keluarga dengan anak usia sekolah. Berarti anaknya sudah kelas 6 SD. Nah, ini masuk ke dalam tahap 4. Ini nggak usah dibacain, tapi dia ingat aja. Pemula, tahap 1 anaknya 2,5 tahun, dan 2 yang tahap 2 itu usianya berapa tadi? Kelas 1 SD. Tahap 4 itu anaknya yang tertua kelas 6 SD. Atau 13 tahun. Ya. Kemudian keluarga tahap 5 ya, keluarga dengan anak remaja. Di sini anak tertua itu sekitar usia 13 sampai 20 tahun. Jadi kalau kita punya anak nih, anak usia 18 tahun masuk ke dalam tahap 5. Berarti kalau saya itu masuk ke dalam, kalau saya itu ya, anak saya udah yang kuliah 1 ya, jadi 18 tahun. Jadi saya masuk ke dalam keluarga tahap 5 ini, keluarga dengan anak remaja. Saya rasa juga di sini di dalam Zoom ini juga mungkin ada yang sama dengan saya, ya. Masing-masing kita punya keluarga saya itu kira-kira tahap berapa ya? Karena kalau sudah tahu kan sekarang tahap berapa ininya, bisa lihat sendiri ya. Nanti deskripsinya bacakan sendiri saja ya. Kemudian tahap 6 ya. Tahap 6 ini adalah keluarga yang melepas anak usia dewasa muda ya, mencakup anak pertama sampai anak terakhir yang sudah meninggalkan rumah. Itu artinya apa? Meninggalkan rumah itu misalnya mereka, anak kita itu sudah mempunyai keluarga sendiri, anak kita sudah menikah dan untuk mandiri dia pindah rumah. Itu masuk dalam keluarga tahap 6 ya. Kemudian keluarga tahap 7 yaitu orang tua dengan usia pertengahan tanpa jabatan pensiun. Ini kita sudah misalnya sudah mau pensiun ya. Ini masuk misalnya ini saya misalnya udah usia 65 kan masa pensiun saya tuh. Ya itu berarti saya sudah masuk ke dalam tahap 7 perempuan ya. Kemudian tahap 8 itu keluarga dengan masa pensiun atau lansia. Usia saya sudah 70.
itu berarti masuk ke dalam keluarga tahap belakang. Kan kita tanya nanti, Ibu di sini Ibu udah usia berapa? Ibu dulu, saya dulu bekerja tapi saya sudah pensiun. Nanti masuk ke dalam keluarga tahap 8 ya. Oke ya, ini tahap keluarga. Kemudian ada level pencegahan perawatan di keluarga. Ada 3 ya. Ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, dan ada pencegahan tersier ya. Sini yang pertama adalah pencegahan primer atau primary prevention ya, merupakan tahap pencegahan yang dilakukan sebelum masalah timbul ya. Pencegahan yang kita lakukan sebelum masalah timbul. Ingat ya, pencegahan primer atau primary prevention merupakan pencegahan yang kita lakukan sebelum masalah timbul. Nah, kegiatannya berupa pencegahan specific protection atau promosi kesehatan. Nah, di sini contohnya itu adalah penggunaan penggunaan fluoride. Ada lagi yang lain? Sengaja saya nggak tulis di sini, biar kalian berpikir apa kira-kira tindakan yang pencegahan yang masuk ke dalam pencegahan primer. Pencegahan yang dilakukan sebelum itu masalah timbul. Coba. Topikal aplikasi, Bu. Apa? Topikal aplikasi. Ya, topikal aplikasi benar. Lain? Yang lain? Ya sudah sehari-hari kita bilang, kita ini kan ke keluarga, ke masyarakat apa? Proteksi pada M1, Bu, yang baru tumbuh. Berarti specific protection ya. Yang lain? Menyikat gigi, Bu. Ya, menyikat gigi itu masuk ke dalam pencegahan primer. Nah, kita lakukan sikat gigi itu kan mencegah untuk masalah timbul ya. Ya, tapi ya kan mencegah gigi itu sehat ya. Mencegah terjadinya karies salah satunya dengan cara menyikat gigi, penggunaan fluor, specific protection, topical aplikasi fluor ya, itu ya. Itu masuk ke dalam pencegahan primer. Nah, yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini adalah pencegahan tahap kedua ya, yang dilakukan pada awal masalah timbul. Tadi yang pencegahan primer, pencegahan dilakukan sebelum masalah timbul. Kalau ini pencegahan yang dilakukan pada awal masalah timbul ya, dengan melakukan deteksi dini ya. Apa contohnya? Di sini scaling, control plug ya. Apalagi? Apalagi? Coba nanti dipikirkan ya. Kemudian pencegahan tersier itu adalah pencegahan yang dilakukan pada saat masalah kesehatan telah selesai. Misalnya nih ya, selain mencegah komplikasi untuk meminimalkan keterbatasan dan memaksimalkan fungsi melalui rehabilitasi. Ya, melakukan rujukan kesehatan, melakukan konseling ya bagi yang bermasalah. Rehabilitasi meliputi upaya pemulihan terhadap penyakit dan luka hingga pada tingkat fungsi yang optimal secara fisik, mental, sosial. Ini contohnya apa? Pencegahan tersier ini. Di sini contoh misalnya penggunaan gigi palsu, ya itu masuk ke dalam pencegahan tersier. Kan artinya di sini pencegahan yang dilakukan pada saat masalah kesehatan telah selesai. Kita sudah situ ada, misalnya ada radik sudah kita melakukan pencabutan. Bagaimana kita merehabilitasinya dengan melakukan misalnya pemasangan gigi palsu dan sebagainya. Ya. Nah, kita lihat dulu, kita lanjut ke tugas keluarga, ya. Tugas keluarga untuk mencapai tujuan asuhan perawatan di keluarga ini mempunyai tugas, ya. Bentar ya, Eka, sebentar ya.
Oke ya, kita lanjut ya sebentar lagi ya. Tugas keluarga yang pertama adalah keluarga harus mampu ya mengenal gangguan perkembangan setiap kesehatan anggota keluarganya. Contohnya misalnya, gigi anak kita sudah persistensi ya. Kita harus tahu ini, nanti kalau nggak dicabut nih akan nanti giginya nggak beraturan. Jadi sehingga kita mengambil keputusan yang untuk membawanya ke puskesmas atau praktek gigi lainnya. Nah ini juga nih mengambil keputusan keluarga punya tugas sebagai pengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Seperti tadi, gigi kita anak kita ini sudah berjejal nih, harus segera kita bawa ke puskesmas untuk dilakukan pencabutan supaya mengurangi ataupun memperbaiki sehingga giginya tidak nanti berantakan. Gitu. Kemudian keluarga juga memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, ya. Tapi keluarga tidak hanya pada yang sakit, yang sehat juga ya, menyuruh misalnya anak harus gosok gigi nih, harus cuci tangan, ya. Kemudian mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. Kemudian yang terakhir mempertahankan hubungan timbal balik antar keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan yang menunjukkan bermanfaat dengan baik fasilitas kesehatan yang ada. Nah, ada 5 tingkat kemandirian keluarga, ya. Keberhasilan asuhan keperawatan keluarga yang dilakukan oleh terapis gigi, ya, dapat dinilai seberapa tingkat kemandirian. Ya, kita bisa dinilai kemandirian keluarga kita. Apakah kita masuk kemandirian 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, disebutkan di sini keluarga mandiri tingkat 1. Apa? Itu ya keluarga yang baru hanya menerima. Dia hanya menerima, ya betul. Itu betul, itu adalah tenaga kesehatan. Ya, menerima pelayanan sesuai yang diberikan yang menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana perawatan. Hanya menerima, ya. Ini berarti tingkat 1, tingkat paling rendah. Kemudian kemandirian tingkat 2, keluarga tidak hanya menerima, tetapi sudah mampu dia mengungkapkan masalah kesehatan dengan benar. Nah, contohnya apa? Ini kan, ini gigi saya sakit nih, karena saya jarang menggosok gigi, sering makan yang manis. Dia sudah mampu mengungkapkan masalah kesehatannya. Udah tahu dia penyebabnya apa, ya. Nah, melakukan, melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang dianjurkan dan memanfaatkan fasilitas secara aktif. Ya, sudah tahu dia kalau sakit gigi dia kemana? Ke puskesmas, bukan ngobatin sendiri, misal gitu ya. Itu termasuk ke dalam keluarga mandiri tingkat 2. Kemudian keluarga mandiri tingkat 3, ya, dia tidak hanya menerima, sudah mampu, sudah tahu ya, dan sudah melaksanakan tindakan pencegahan yang dianjurkan. Dia udah tahu kalau kita nggak gosok gigi itu nanti akan berakibat akan lebih parah karyanya dan sebagainya. Sudah melaksanakan tindakan pencegahan. Nah, itu termasuk ke dalam tingkat keluarga mandiri tingkat 3. Kemudian keluarga mandiri tingkat 4, dia tidak hanya sudah menerima, sudah tahu, sudah melakukan pencegahan, sudah mampu melakukan tindakan pencegahan, tapi juga mampu melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Dia sudah mampu mengajarkan anaknya, nah ini harus gosok gigi, kalau nggak gosok gigi nanti akibatnya ini. Dia sudah masuk ke dalam keluarga mandiri tingkat 4. Yang terakhir adalah keluarga tingkat 4 aja nih ya. Jadi cara menghafalnya lebih mudah seperti ini. Ya, kalau tingkat 1 itu hanya menerima saja, nih ya. Tingkat 2 itu sudah menerima, sudah tahu, sudah melakukan, dan sudah mampu memanfaatkan fasilitas, ya. Keluarga mandiri tingkat 3 itu sudah mampu melakukan tindakan pencegahan, ya. Dan keluarga tingkat 5 sudah melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Ini aja. Kalau mau diingat yang tabel ini aja. Kalau tadi agak susah, kalau kita udah kadang-kadang banyak dipikirkan ya, jadi ingat aja. Kira-kira kita tuh masuk ke dalam keluarga tingkat mandiri tingkat berapa? Ya tahu hanya masing-masing kita, ya. Nah, di sini sedikit lagi tentang perawat keluarga atau terapis
keluarga itu apa ya? Seseorang dipersiapkan melalui pendidikan ya, yang memiliki kepribadian yang utuh dan mampu mengaplikasikan proses perawatan gigi, mampu menyelesaikan masalah klien dan keluarganya sehingga keluarga mandiri dan produktif sesuai latar belakang budaya yang dianut untuk pemeliharaan kesehatan gigi keluarga ya. Kemudian karakteristik dari perawat keluarga itu apa? Satu, memiliki komitmen untuk meningkatkan kemandirian keluarga sehingga keluarga produktif sesuai budaya mereka. Yang kedua, kita itu bagaimana karakteristik kita? Harus mempunyai tanggung jawab etik dan moral ya, serta mampu menganalisis diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mampu sebagai panutan ya, panutan dalam membudayakan hidup sehat. Yang keempat, sebagai altruitis. Artinya apa altruitis ini? Orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini yang sudah sekarang zamannya susah ya. Kita biasanya kalau dulu banyak ini ya, orang-orang lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri. Tapi sekarang udah agak susah dicari orang seperti ini ya, orang yang mau mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi kebaikan orang lain, itu susah sekali sekarang carinya. Kemudian yang kelima yaitu setiap bentuk intervensi pada keluarga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ilmu dan teknologi ya. Makanya kita itu harus memiliki ilmu pengetahuan ya, sehingga kita dapat kalau ada keluarga yang ada masalah, konsultasi sama kita dapat memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Nah, di sini tugas dan wewenang perawat gigi keluarga ya. Tugas dari perawat gigi itu apa? Melakukan pelayanan perawatan yang paripurna, yaitu melalui pengkajian untuk deteksi masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga. Kemudian melakukan diagnosa ya. Ini melakukan pengkajian, melakukan diagnosa ya dengan tepat ya. Kemudian melakukan perencanaan, melakukan intervensi, melakukan evaluasi, dan juga bertindak sebagai mitra bersama keluarga dan anggota keluarga. Dan yang keenam adalah melakukan pencegahan primer, sekunder, tersier ya, dalam bidang keperawatan gigi keluarga secara khususnya adalah kesehatan gigi dan mulut. Kemudian wewenang perawat gigi apa? Menyelenggarakan pelayanan perawatan keluarga sesuai dengan standar ya, mampu melakukan deteksi dini terhadap respon maladaptif keluarga, melakukan promosi kesehatan, melakukan pencegahan ya, bekerja sama dan berdiskusi dengan keluarga untuk kepentingan keluarga dan anggotanya. Ini yang terakhir untuk ruang lingkup pekerjaan kita ya. Kita itu bekerja sesuai dengan ruang lingkup kita ya, atau standar SOP kita. Ruang lingkup pertama adalah melakukan pelayanan darurat, mengurangi rasa sakit. Ya. Kemudian yang kedua melakukan pelayanan pencegahan. Kita harus mampu melakukan topical, scaling, ART, visosilin ya. Ini sesuai dengan standar profesi ya, melakukan tempatan satu bidang ya, memberikan pendidikan kesehatan, supaya kesehatan gigi ya, kemudian manajemen kesehatan, membuat FOA, resepsionis, catatan medis, dan laporan evaluasi. Kita juga sebagai dental assistant dan standarisasi ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan untuk aset keluarga. Ini masih teori saja, untuk implementasinya kita mungkin di pertemuan kedua dan ketiga nanti ya. Nanti saya akan kita akan mengaplikasikan bagaimana cara pengisian dari KSP dari aspek keluarga, karena kalau aspek individu itu ya berbeda dengan aspek keluarga. Kalau aspek individu itu kita ada diagnosanya itu kan jelas kalau individu. Kalau di keluarga itu dilihat dari analisis dari masalahnya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah kalau nanti udah putus ya jaringannya, masih ada nih? Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, nampak lagi.
Jadi untuk besok jika ada waktu ya kita zoom lagi ya sehingga teori kita cepat selesai dan kita bisa kalau untuk askep anak saya anggap sudah selesai, tinggal laporannya kami tunggu, nanti akan saya buatkan link untuk pengumpulan tugas. Kita masuk askep keluarga, kita selesaikan teori dulu, nanti untuk prakteknya, karena nanti prakteknya itu banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Seperti itu ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan, untuk pertemuan berikutnya nanti kita koordinasikan melalui grup aja ya. Kalau hari Sabtu kira-kira nih jam berapa bisa? Ada yang bekerja? Pagi hari? Ada ya? Bu. Ada ya, Bu. Jadi jangan pagi hari kok saya rasa. Nanti kita cari waktu, kita cari kesepakatan jam berapa ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan, saya mau melanjutkan gotong royong nih. Hari ini pada gotong royong, tapi udah janji duluan sama ini untuk masuk kelas. Jadi saya tinggalkan dulu ya. Lebih dan kurang mohon maaf, nanti untuk materi saya share-kan ke grup kita ya. Untuk hari ini kita cukupkan, yang hadir tolong absensi ya. Tolong di absensi. Tolong PJ-nya ya ditulis siapa yang nggak hadir ya. Jadi yang hadir dan tidak hadir kan harusnya ada perbedaan untuk penilaian ya. PJ siapa nih? Putri ya? Putri PJ-nya askep anak ya. Askep keluarga siapa? Askep Siapa? keluarga Rosa, Bu. Salsa ya? Rosa, Bu. Ini Bang Rosa. Ya Rosa ya? Bukan mulanya. Iya, Bu. Lebih 3 dek. Rosa. PJ askep keluarga siapa ya? Izin, Bu. Rosa Rosa, ya? Bu. Iya, Bu. Oh enggak ini ya. Apakah masih terdengar suara saya? Sampai mana? Bukan mulutnya. Lebih 3 dek. Ya. Kelas berapa, Bang? 3. Masih kelas 3 ya? Bang, kasih dokter ke samping. Kenapa tangan kiri dari tadi ya? Sini, nak. Karena mulutnya besar. Kakinya besar. Lebih 3. Mau apa nih? Mau goreng kue. Jangan diserbu. Izin, Bu Lilis, mic-nya di-mute dulu ya. Oh iya ya, maaf dek. Kapan ketekan ya? Baik. Untuk PJ Escape keluarga siapa tadi ya? Rosa. Iya, Bu. Benar, Bu. Siapa Rosa, tadi? Bu. Rosa, Kita Bu. tolong tadi dicatat kita hadir 66 orang ya. Ya, Tolong Bu. kita ini mau ambil dokumentasi silakan, kalau mau difoto dulu link ini nanti dicatat siapa yang nggak hadir ya. Jadi yang nggak hadir sama yang hadir akan berbeda nilainya ya. Jadi kita tidak bisa samakan, kita sudah menyiapkan waktu kita ya, masa nanti nilainya tinggi dia daripada yang hadir ya. Mungkin kita akan ambil dokumentasi dulu. Rosa, apakah kamu sudah ini, coba difoto dulu biar tahu siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Baik, Bu. Izin dokumentasi ya, Bapak Ibu. Tolong kameranya dibuka semua ya. Bentar ya. Absen dulu. Nanti tolong yang nggak hadir tulis namanya, kirim ke saya ya Rosa. Baik, Bu. Izin slide 1. 1, 2, 3. Lagi slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu. Baik Rosa, nanti yang hadir dan tidak hadir kita buat grup askep keluarga ya. Askep anak tuh ada
pembimbing yang lain nanti bercampur jadi takutnya ya. Buatkan grup khusus ASEP keluarga RPL ya. Kemudian yang nggak hadir tuliskan. Tadi saya ingat nih 66 orang yang hadir. Berarti 65 yang hadir termasuk saya di sini ya. Tolong yang nggak hadir tulis nama, tolong sharekan ke grup ya. Baik, Bu. Nilai karena nilai yang hadir dan tidak hadir itu harus berbeda. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Ya Bu.